Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Saya berada di makam ya. Ini hari Kamis, jadi setiap hari Kamis itu diusahakan kita mendoakan orang tua kita, keluarga kita, nenek kakek mbah kita yang sudah meninggal. Jadi kita berziarah, selain kita mengingat bahwa suatu saat kita akan menyusul para beliau yang telah mendahului kita juga memohon, memanjatkan doa kehadirat Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan membaca dzikir. Itu kita memohonkan doa ya kehadirat Allah untuk orang tua kita, sanak saudara kita, mbah-mbah, nenek kakek kita yang telah meninggal, agar di alam kuburnya diberikan kenikmatan, diampuni semua khilaf dan dosanya, dan kelak di akhirat bisa berkumpul dengan kita bahagia dan termasuk bagian dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah, orang-orang yang beriman. Baik sahabat, sebelumnya saya mohon izin dulu kepada seluruh yang ada di tempat ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, kepada semua makhluk Allah yang ada di tempat ini, mohon izin untuk bicara. Jadi kita mengulas tentang bagaimana menjadi arif, bagaimana menjadi manusia yang arif. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu setiap hari kita dihadapkan pada sebuah persoalan, dihadapkan pada sesuatu yang harus kita sikapi. Baik kita berada di dalamnya langsung, kita menyikapi secara langsung, maupun kita menyikapi secara tidak langsung. Kita dihadapkan pada sebuah problem, kita dihadapkan pada sebuah keadaan yang mana mau tidak mau kita harus bersikap. Contoh misalnya di era yang serba modern, era milenial, era sosial media, kita adalah netizen. Setiap hari kita disuguhkan oleh informasi dan berita-berita, terlepas apakah berita itu salah atau benar, ya kan? Dari manapun sumbernya, karena sekarang ini banyak sekali sumber berita, banyak sekali aneka ragam sosial media. Nah, disitulah salah satu contoh kearifan diri kita, kearifan pikiran kita dinilai atau diperhitungkan. Jadi apakah kita cukup hanya menjadi seorang netizen yang biasa-biasa saja, asal komen tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir ke depan, apakah komentar kita itu bermanfaat untuk kita atau tidak, atau justru komentar kita menambah kegaduhan. Ya, itu contoh kecil saja, karena setiap hari kita dihadapkan pada itu, dihadapkan pada berita, dihadapkan pada informasi-informasi. Nah, belum lagi kita merespon hal-hal yang secara fisik harus kita hadapi langsung. Jadi sahabat sekalian, berpikir arif, ya, berpikir arif itu adalah sebuah pikiran yang dalam. Jadi sebelum kita bertindak keluar, sudah seharusnya kita koreksi, kita saring dulu di dalam. Karena apapun yang kita keluarkan, baik itu statement ataupun tindakan, itu gelombangnya itu nanti kembalinya atau bermuaranya adalah kepada kita. Apalagi pada satu persoalan-persoalan tertentu yang menguras emosi. Jangan sampai kita kemudian bertindak dikuasai oleh emosi negatif maksudnya. Maka sangat penting bagi kita untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Atau kalau perlu kita minta izin kepada Allah, kita berdoa, ya Allah, semoga tindakan saya, semoga keputusan saya ini banyak mengandung hikmah, ada manfaatnya untuk saya dan tidak menyakiti siapapun yang mendengarkan atau siapapun yang bersinggungan dengan saya. Jadi di era yang seperti ini, era yang sangat kompleks, era yang super lengkap seperti ini, kalau kita tidak arif, tidak bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu, maka itu bisa menjadi bumerang buat kita. Apalagi sekarang orang
rata-rata kritis semua, ya kan? Dari latar belakang apapun dulu, orang tuanya dulu apapun, latar belakang keluarganya dulu apapun, ya kan? Entah itu pejabat, entah itu petani, entah itu karyawan, ataupun dari latar belakang keluarga yang tinggi, menengah, menengah ke bawah. Nah, semuanya kritis karena kekritisan pikiran, kemudian pendapat itu bisa disampaikan lewat apapun, lewat media apa. Maka harus hati-hati bersikap di zaman sekarang, zaman yang serba kritis, zaman yang serba ditanggapi ketika kita mengeluarkan statement, ya kan? Kalau kita berstatement baik-baik saja, ramah-ramah saja, mungkin tidak begitu terasa. Tapi bayangkan kalau statement itu kemudian menyinggung, atau ada kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang tersinggung dengan statement kita, tentu kita akan diserang. Nah, maka di era yang seperti ini, era yang serba kritis, era yang serba cepat, era yang serba saling terjalin, jangan saling terhubung, maka kita harus hati-hati, kita harus penuh dengan perhitungan, kita harus penuh dengan kewaspadaan. Saya kira itu sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.